Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut kawan babak ke-11 dari Tata Steel Chess 2024 setelah hari jeda kemarin lusa kawan. Artinya turnamen ini hanya menyisakan 2 game lagi kawan, atau 2 babak lagi. Sampai game ke-11 ini, pimpinan turnamen ini masih dipegang oleh 2 pecatur muda kawan. Tapi sekarang Nordibek Abdusattorov memimpin sendirian dengan selisih setengah poin atas Domara Djukukes dengan 7,5 poin kawan. Nah, Abdusattorov ini kawan di 3 game terakhirnya memetik kemenangan berturut-turut atas Jordan Van Foreest pada game ke-9, menang atas Max Warmerdam kawan di game ke-10, dan di game ke-11-nya dia menghadapi pecatur wanita asal Cina, juara dunia wanita saat ini kawan, Zhu Wenjun. Seperti apa gamenya? Langsung saja. Pion E4, ada pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4. Pembukaan Italia dipilih oleh Nordibek Abdusattorov. Pertahanan 2 kuda dipilih oleh Zhu Wenjun untuk meladeni permainan Fred Liver Attack untuk mengancam pion F7 ini kawan. Tapi kita tidak dapati permainan Fred Liver Attack di sini. Tentu antisipasi kalau kalian menemui Fred Liver Attack, korbankan pion pusat, pion pukul. Nah, ancam kuda, kebanyakan kuda ke A5, ancam gajah, gajah skak, blokade oleh pion, dan seterusnya kawan. Ataupun kalian memilih jalur seperti ini, setelah pion ini ambil pion D5 ancam kuda, kalian serang balik dengan langkah pion B5, bisa juga. Tapi yang terkuat, kuda ini lari kawan ke petak A5 jika ada serangan Fred Liver Attack. Sering saya sebutkan bagi kawan-kawan yang belum tahu, ya seperti itulah biasanya. Pion D3 memilih jalur Giocho Pianissimo kawan. Tapi kalau gajah ke peta C5, Giocho Pianissimo. Tapi pilihan paling populer di posisi ini adalah gajah E7. Inilah yang dipilih oleh Zhu Wenjun, gajah E7. Nah, rokade kedua pemain. Nah, biasanya di sini benteng E1 merupakan pilihan utama. Tapi Abdusattorov memilih jalur yang lain kawan. Dengan langkah gajah tarik mundur ke petak B3 langsung. Ini merupakan pilihan nomor 2. Nah, pion D6 untuk buka akses bagi gajah terang untuk segera berkembang kawan, merupakan opsi yang paling banyak di posisi ini. Tujuan gajah tadi ditarik mundur ke petak B3. Terlihat ini untuk menghindari tempo, juga ada serangan dari kuda kawan. Tapi pion ini masih juga dalam ancaman kuda. Jadi pion D6 perlu dimainkan terlebih dahulu. Ataupun tadi gajah tarik mundur ke petak B3. Ini untuk mempercepat pergerakan pion di lajur C kawan. Kemudian di sini dibalas dengan langkah pion A5. Pion A4 merupakan langkah pilihan dari Stockfish kawan. Langsung hentikan laju pion di sisi menteri ini di lajur A. Tapi memilih dengan langkah pion C4 untuk perkuat petak D5 agar hitam tidak memainkan pion D5-nya lagi. Tapi dengan memainkan formasi struktur pion seperti ini kawan, artinya ada ruang lemah juga yang tidak bisa lagi nanti jika ada salah satu perwira lawan menduduki petak D4, pion-pion kita tidak bisa mengganggunya kawan. Pion D6, gajah G4, kuda siap juga untuk bergerak ke petak D4. Mungkin gajah gelap akan ke petak E3. Pion D6, gajah E3 untuk hentikan laju kuda yang ingin coba pressure kuda F3 bersama gajah. Di sini ada kuda manuver ke D7. Apakah persiapan manuver ke petak B6 kawan ataupun ke petak C5 atau permainan pion F akan segera didorong. Di sini ada gajah A4. Sepertinya langkah gajah ini juga tidak terlalu disukai oleh Stockfish kawan. Di langkah-langkah sebelumnya kawan di posisi seperti ini. Nah, di sini kawan tadi memilih dengan langkah pion C4 ini adalah ide baru kawan dari Abdusattorov. Di game-game sebelumnya pion C3 saja yang paling banyak diambil, ya langkah cukup standar. Tapi Abdusattorov mempunyai ide yang lain tadi. Kita percepat langkah-langkah berikutnya tadi, sempat saya lewatkan juga penjelasan pion C4 tadi kawan. Nah, di sini gajah A4. Stockfish lebih menyukai dengan langkah pion D4 kawan, langsung dobrak petak pusat, tidak memberikan kesempatan ada petak lemah di petak D4. Tapi memilih dengan langkah gajah A4 untuk serang kuda. Di sini kuda lompat ke B4 dan ada pion A3, kuda mundur ke A6 kawan untuk backup petak C5 bagi salah satu kudanya nanti. Di sini ada kuda berkembang ke C3. Selanjutnya pion C6 terlebih dahulu untuk perkuat posisi pion di sini nanti pertarungan di petak D5 ataupun juga kontrol akses kudanya yang ingin bergerak ke petak-petak terang. Di sini gajah langsung tarik mundur reposisi ke C2 oleh Abdusattorov. Kemudian kuda C5 untuk menekan pion yang di sini atau menantang pertukaran dengan gajah gelap.
Abdus Satrop menolak, lebih memilih untuk usir kuda kawan dengan langkah pion B4 atau menantang pertukaran pion. Di sini baku hantam nanti benteng jika terbuka lajur A, tapi menolak juga mundur ke peta E6. Nah, sekarang kuda hitam sudah mendapatkan kontrol peta yang diinginkan kawan. Nah, di sini ada menteri D2, lanjut Abdus Satrop. Koneksikan dua benteng jika terbuka lajur A, artinya nanti bentengnya masih menguasai lajur A, kemudian kuda F6. Dijawab dengan langkah kuda A4 bersama gajah, nanti coba ganggu benteng dan nanti pion pukul pion. Akhirnya didahului oleh Zhu Wenjun dengan pion A pukul pion B4, pion A ambil balik pion B4. Nah, dorong pion B5, pion C pukul pion B5, pion C pukul balik pion B5, kuda lari ke peta B6, ancam benteng, baku hantam benteng, terjadi lajur A kawan. Nah, sekarang gajah berkembang ke peta B7. Kalau kita lihat di posisi ini kawan, memang sudah sangat jelas. Di sini posisi sayap menteri sudah dikuasai oleh Abdus Satrop kawan. Nah, sekarang posisi kedua pemain tinggal siapa yang akan mendahului dobrak petak pusat. Nah, sekarang Stockfish ini menyarankan hitam punya inisiatif untuk dobrak petak pusat kawan. Memang kita lihat di sisi kanan, ya kedua pemain pasti akan saling menunggu untuk membuat pergerakan di sisi kanan ini kawan dengan kuda-kudanya ataupun gajah. Nah, sudah saatnya hitam dobrak petak pusat ini kawan. Tapi memilih pengembangan gajah ke petak B7 balas dengan gajah B3 untuk perkuat dukungan nanti serangan di petak-petak terang ini. Kemudian ada pion D5, ternyata tadi gajah B7 untuk dukungan lebih bagi pion D5-nya. Ditolak dengan langkah benteng A7 serang gajah kawan. Nah, di sini pion pukul pion, temponya ancam kuda dan kuda memilih ambil pion E5 oleh Abdus Satrop. Di sini gajah masih dalam ancaman kawan, dan juga lihat posisi kuda ini untuk pressure pion yang di sini memaksa nanti mungkin benteng ambil, kuda jatuh juga kawan, posisinya nanti kena pin. Kalau raja nanti yang ambil setelah pion diambil oleh kuda, otomatis kuda ini akan kena pin selamanya kawan. Ini cukup merepotkan. Oke, lanjut kawan, menteri bergerak ke C7 untuk ancam kuda, proteksi gajahnya. Kuda dikorbankan oleh Abdus Satrop, kuda ambil pion F7. Kalau ambil dengan benteng, tentu kuda jatuh kawan, dan benteng pun dalam posisi kena pin. Zhu Wenjun ambil langsung dengan raja kawan, tapi posisi kudanya kena pin di sini dan berlanjut dengan langkah menteri bergeser ke A2. Idenya cukup simpel kawan untuk mendapatkan perwira ini kembali, tapi ternyata langkah ini adalah langkah kesalahan. Di sini Stockfish menyarankan, maaf saya ulangi lagi. Di sini Stockfish menyarankan kawan bermain dengan langkah pion pukul pion kawan. Itulah saran dari Stockfish. Tapi memang beberapa saat kemudian ada benteng ini bisa keluar untuk serang menteri. Memang kalkulasi seperti ini cukup menjelimet juga kawan. Kuda ini bergerak ke petak D5. Mungkin menteri akan ke petak C6 terlebih dahulu untuk menghindari pin dan seterusnya kawan. Ini kalkulasi dari Grandmaster macam Abdus Satrop mungkin terlalu jelimet, terlalu kompleks. Jadi memilih dengan langkah yang simpel saja. Menteri bergeser ke petak A2. Dukung gajahnya sikat kuda dan nanti baru mungkin pion dorong ataupun baku hantam di peta E4. Dan di sini antisipasinya adalah benteng D8 kawan. Berikan ruang bagi raja mundur, serahkan kuda yang ada di peta E6 ini dan siap melakukan counter kawan. Tapi memilih dengan langkah menteri bergerak ke peta C6. Menghindari pin kawan, proteksi kudanya, ternyata langkah menteri ke petak C6, langkah blunder. Dan ini membuat Abdus Satrop langsung bertukar perwira sekali lagi kawan. Benteng ambil gajah, ambil balik oleh menteri, kuda disikat oleh gajah skak kawan, memaksa raja bergerak ke petak E8. Nah, selanjutnya ada pion pukul pion, lanjut Abdus Satrop. Memang Abdus Satrop saat ini kalah kualitas perwira, tapi dia masih punya sepasang gajah yang ya sementara gajah terang ini cukup berbahaya kawan. Mengawal petak-petak terang ini tidak memberikan kesempatan raja ini bergerak untuk di petak terang, dan jika ada kesempatan menteri juga siap menusuk baris belakang. Di sini menteri ambil pion E4 kawan untuk mendapatkan materi, dan mungkin berikutnya pion ini juga akan disikat. Tidak dengan menteri, mungkin dengan gajah kawan. Karena juga ada ancaman di baris belakang. Langkah terbaiknya gajah ini mundur ke petak D8. Tapi memilih tadi menteri ambil pion di petak E4. Nah, di sini ada kuda bergerak ke petak D5. Lanjut Abdus Satrop.
Apa idenya? Tentu mengancam gajah gelap ataupun blokade kawan. Akses Menteri Hitam menjaga peta A8 siap menusuk serangan di baris belakang. Jika di posisi ini Hitam melakukan pertukaran dengan kuda pukul kuda, berharap juga bentengnya punya akses kawan. Tapi lihat posisi gajah gelap putih ini sangat kuat di peta E3 ini kawan. Nah tentu saja di sini ancaman skakmat malah lebih cepat kawan. Menteri bergerak ke sini skak, tidak ada jalan lain, harus diblokade dengan gajah. Nah, Menteri akan ke peta C6 skak kawan. Nah, Raja bergerak ke peta E7, kemudian bisa berlanjut dengan gajah gelap ini ikut bermain juga skak. Terserah kalian blokade dengan benteng, apakah dengan kuda di sini kawan. Malah nanti juga sama saja, anggap saja dengan kuda ke peta F6, satu langkah berikutnya juga bisa skakmat. Dengan benteng pun di sini kawan, ya langkah-langkah berikutnya tetap skakmat kawan. Menteri bergerak ke D7 skak, Raja bergeser ke F8, diikuti dengan gajah diambil oleh Menteri juga skakmat. Itulah jika kuda pukul kuda. Memilih gajah mundur ke peta D8, ada pion H3. Ini cukup penting kawan, pion H3 ini merupakan langkah menunggu juga, langkah bertahan. Karena kenapa? Pada posisi ini coba lihat, Raja Putih ini juga dalam ancaman, ada ancaman serius. Kalau Menteri meninggalkan peta B1, ancamannya juga bisa skakmat. Ataupun juga gajah ini sulit bergerak untuk membantu serangan kawan. Bisa nanti Menteri bergerak ke E1 juga bisa skakmat. Jadi pion H3, langkah cerdas dari Abdus Satorov. Benteng F7 menyerahkan diri kawan pada gajah, menukarkan kualitas perwira yang dia dapati, tapi tidak oleh Abdus Satorov memilih dengan langkah Menteri ke peta A6, mencoba untuk menusuk di peta terang peta C6. Baru sekarang kuda pukul kuda D5 oleh Juan Jun. Menteri bergerak ke C6 skak terlebih dahulu untuk mendapatkan kembali kuda ini kawan. Nah di sini Raja bergeser ke peta F8. Menteri D6 skak terlebih dahulu kawan. Dilanjut dengan langkah Raja bergeser kembali ke E8. Kalau lari ke sini ya sama saja kawan. Posisi benteng nanti posisinya kena pin dan gajah jatuh, tidak bisa blokade lagi kawan. Skakmat sudah. Oleh karena itu bergerak ke peta E8, gajah ambil kuda, ancam Menteri di sini kawan. Dan coba lihat, tidak ada skakmat lagi kawan, Raja masih bisa bergerak. Itulah tadi pentingnya pion H3. Menteri E7 kawan, setelah Menteri bergerak ke C6 skak, di posisi ini Juan Jun menyerah. Apa masalahnya? Ya masalahnya tentu sudah kalah segalanya kawan di sini. Anggap contoh, Raja ini bergeser ke peta F8, gajah gelap ini ikut bermain, posisi Menteri kena pin kawan, Menteri jatuh, kalian juga kalah. Ataupun di posisi ini kalian blokade dengan Menteri kawan, menantang pertukaran, ya bisa berlanjut seperti ini. Benteng sisi skat oleh gajah kawan, kalian ambil gajah, Menteri jatuh. Kalau kalian pertahankan Menteri, juga ancamannya ancaman skakmat juga kawan. Tetap ancaman skakmat, Menteri akan tetap jatuh. Gajah gelap ikut membantu serangan, kalian sudah tidak bisa backup Menteri, terserah kalian lanjutkan sampai di sini. Oke, itulah kawan permainan ciamik dari Nordicbet Abdus Satorov pada game ke-11-nya menghadapi juara dunia wanita Juan Jun kawan. Dan tinggal tersisa 2 babak lagi. Siapa yang menjago Nordicbet Abdus Satorov? Mungkin di 2 game yang tersisa ini akan harap-harap cemas. Bagaimana nanti Abdus Satorov bisa memetik kemenangan ataupun mempertahankan game remis. Dan berharap Domara Jukugas juga remis menghadapi lawan-lawannya kawan. Kita tunggu saja 2 game berikutnya. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur dan memberikan bahan referensi dengan pilihan yang terbilang jarang diambil oleh orang kawan. Dengan langkah gajah tarik mundur tadi ke peta B3 langsung. Ya setelah Raja Hitam rokade benteng E1 merupakan pilihan utama. Tapi memilih dengan langkah gajah B3 dan diikuti dengan pion C4 yang ternyata sukses juga kawan. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.